Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar. Dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas kembali naskah asli penalaran Matematika UTBK tahun 2024 paket yang keempat. Langsung saja teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran. Riak gelombang yang terjadi akan melebar dengan jari-jari bertambah 10 cm tiap detik. Pertanyaan nomor 1. Jika RT menyatakan jari-jari riak gelombang setelah T detik, maka RT dapat dinyatakan dengan persamaan dalam sentimeter. Oke, informasi yang diberikan dalam teks ini panjang sisi kolam, di mana kolamnya berbentuk persegi, itu adalah 4 meter ya. Kemudian ini laju pertambahan jari-jari. Laju pertambahan jari-jari ini karena di sebelumnya ada yang menanyakan nih, Kak, di RDT itu maksudnya apa? Ini laju perubahan jari-jari. Ya, karena di pertanyaan nomor 1 jari-jarinya nyatakan dalam R besar, jadi saya bikin aja di R besar. DR ini laju perubahan jari-jari ya. Bisa peningkatan, bisa berkurang gitu ya. DRDT, laju perubahan jari-jari terhadap waktu. Itu dikatakan dalam 10 cm per detik ya, cm per detik. Oke, per det. Saya bikin gitu aja. Nah, ini kan sebenarnya untuk menjawab soal nomor 1 ya. Ini tinggal kita kalikan silang aja. Berarti DR sama dengan 10 DT. Itu dasarnya. Maka kita untuk cari R-nya diintegralkan. Tapi nggak perlu integralkan. Gini aja cara kita memahaminya. Kan dia bertambah setiap 10 cm. Ya, bertambah 10 cm tiap detik gitu kan. Setelah 1 detik 10 cm. Kalau misalnya 2 detik berarti 10 kali 2 cm. 3 detik 10 kali 3 cm. Kalau setelah T detik maka jari-jarinya menjadi 10 T cm. Pilihan jawabannya adalah yang A. Yuhu. Pertanyaan nomor 2, luas di dalam lingkaran riak gelombang setelah T detik dinyatakan dengan LT sama dengan. Ini kan berarti luas di dalam lingkaran riak gelombang setelah T detik. Oke, berarti luas lingkaran ya. Luas daripada si lingkaran ya. Luas lingkaran itu dirumuskan pi R kuadrat. Oke. Nah, karena ini diinginkan dalam T, dinyatakan dalam T, berarti LT sama dengan pi kali R. Jari-jari dalam T itu kan 10T ya. 10T dikuadratkan. Nah, 10T dikuadratkan ini sama juga dengan 100 T kuadrat dikalikan pi. Ini satuannya cm kuadrat karena jari-jarinya satuannya dalam cm. 100 T kuadrat pi cm kuadrat, opsinya adalah yang C. Pertanyaan nomor 3, setelah 10 detik riak berjalan, maka luas daerah di luar riak gelombang pertama adalah berapa cm kuadrat? Kalau kita coba ilustrasikan dalam gambar, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah, ini kan riaknya terus bermunculan kan gitu ya. Yang ditanyakan itu adalah luas daerah di luar daripada lingkaran riak pertama ya, tetapi masih di dalam kolam. Berarti yang ditekan luas yang daerah yang diarsir. Oke, saya coba pasang dulu. Kalau kita ingin menentukan luas arsir, berarti sama juga dengan kita menentukan luas kolam ataupun luas persegi dikurang dengan luas lingkaran. Lingkaran yang paling luar ya, lingkaran yang paling luar. Nah, karena di sini diinginkan dalam cm kuadrat. Ya, oke. S-nya itu 4 meter. Saya jadikan ke dalam cm. Berarti 4 meter kan 400 cm. Saya lebih senang 4 dikalikan 10 berpangkat 2 ya, cm. Kemudian ini jari-jarinya udah 10T ya, 10T cm. Yang ditanyakan setelah 10 detik. Berarti kita mencari nilai R pada saat T-nya 10. Berarti ini 10 dikalikan 10 ya. 10 dikalikan 10, saya bikin aja 10 kuadrat centimeter. Oke, tinggal kita pasang ya. Luas daripada persegi itu S kuadrat dikurang dengan pi R kuadrat. Luas lingkaran. Oke, pasang.
S kuadrat, nilai S ataupun panjang sisi si kolam itu 4 dikalikan 10 kuadrat dikuadratkan. Ini kan 4 kali 10 kuadrat baru S dikuadratkan gitu. Dikurang pi R kuadrat dikurang pi kali nilai R jari-jari si lingkarannya itu adalah 10 kuadrat. 10 kuadrat kemudian kita kuadratkan lagi. Nah gitu aja. 4 dikuadratkan jadi 16. 10 kuadrat dikuadratkan jadi 10 berpangkat 4. Kemudian dikurang pi 10 kuadrat dikuadratkan lagi jadi 10 berpangkat 4. Karena sama-sama ada 10 pangkat 4, 10 berpangkat 4 yang saya keluarkan aja, tinggal 16 dikurang dengan pi. Nah ini tadi satuannya kita udah nyatakan dalam cm, maka pasti luasnya cm kuadrat. 10 pangkat 4 dikalikan dengan 16 kurang pi cm kuadrat, itu ada di pilihan jawaban yang I. Pertanyaan nomor 4. Waktu yang diperlukan riak gelombang agar menyentuh sisi kolam untuk pertama kalinya adalah. Nah, kita coba lihat dulu kedudukan daripada riak gelombang atau lingkaran yang menyentuh dinding kolam. Nah, jadi pada saat riak gelombang itu menyentuh dinding kolam, berarti riak gelombang itu jari-jarinya harus merupakan setengah daripada panjang sisi kolam. Panjang sisi kolam itu adalah 4 meter. Saya nyatakan aja dalam sentimeter, yaitu 400 cm. Ini merupakan jari-jari daripada lingkaran ataupun jari-jari riak. Dimana kita harus dapatkan bahwa panjang jari-jarinya harus sama dengan setengah daripada sisi kolam. Setengah sisi kolam itu adalah 200 cm. Nah, jari-jari riak gelombang itu kan dinyatakan dalam 10T ya. Jadi setelah T detik itu jari-jarinya menjadi 10T. 10T harus sama dengan 200. Nah, kemudian kita intikan nilai T. Jadi 10-nya kita mampuskan aja sehingga diperoleh nilai T sama dengan 20 detik. Jadi riak gelombang akan mencapai dinding kolam dalam waktu 20 detik. Opsi jawabannya adalah yang B. Yuhuu!